Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Andriani, mahasiswa program studi S1 Keperawatan kelas transfer. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal keperawatan medikal bidang 3. Sistem muskuloskeletal berasal dari kata muskulo yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti rangka. Muskula adalah jaringan otot tubuh, sedangkan dimaksud dengan skeletal adalah tulang kerangka tubuh. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Nah, anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal yang pertama adalah fungsi tulang. Fungsi tulang antara lain yaitu pertama, formasi rangka, yang kedua adalah formasi sendi-sendi, yang ketiga adalah pengangkatan otot, yang keempat adalah kerja sebagai pengungkit, yang kelima adalah proteksi tubuh, yang keenam adalah hemopoiesis, dan keenam adalah fungsi imunologis. Nah, rangka manusia memiliki dua subsidi utama. Yang pertama adalah rangka pusat dan yang kedua adalah rangka tambahan, di mana rangka pusat adalah seperti tengkorak, kolumna vertebralis, tulang iga, dan sternum. Nah, akan tetapi rangka tambahan yaitu seperti tulang-tulang anggota badan. Nah, anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal yang kedua adalah fungsi otot. Pertama, otot berfungsi untuk menghasilkan pergerakan tubuh. Otot skeletal atau otot rangka merupakan otot yang bertanggung jawab untuk melakukan pergerakan secara keseluruhan. Otot juga berfungsi untuk mempertahankan postur dari posisi tubuh. Dan yang terakhir, fungsi otot adalah bagaimana otot melindungi organ internal yang rentan. Nah, sekarang adalah menjelaskan tentang gangguan pada sistem muskuloskeletal. Yang saya ambil contoh adalah fraktur. Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang lawan sendi, tulang lawan episis, baik yang bersifat total maupun parsial. Fraktur juga adalah terputusnya keutuhan tulang, umumnya akibat trauma atau kecelakaan. Nah, fraktur digolongkan sesuai jenis dan arah fraktur patofisiologinya. Etiologi atau penyebabnya yaitu fraktur adanya tekanan atau trauma langsung pada suatu tulang. Nah, menyebabkan suatu tekanan atau retakan yang akan merusak pada otot sekelilingnya dan jaringannya, mendorong ke arah pendarahan, edema, dan juga kerusakan jaringan lokal. Nah, lokasi retak mungkin hanya retakan pada tulang tanpa memindahkan tulang manapun. Fraktur yang tidak terjadi di sepanjang tulang dianggap sebagai fraktur tidak sempurna. Nah, ada juga fraktur juga dapat terjadi di semua tulang atau lebih. Nah, yang dikenali sebagai fraktur lengkap. Selanjutnya yaitu klasifikasi fraktur. Nah, fraktur sederhana atau simpel tidak merusak kulit di atasnya. Nah, fraktur kompleks merusak kulit di atasnya. Nah, ada lagi fraktur komplit yaitu keutuhan tulangnya terputus atau tidak komplit. Klasifikasi fraktur sendiri itu ada beberapa seperti fraktur komino, fraktur kompresi, dan juga fraktur depresi. Selanjutnya adalah manifestasi klinis fraktur. Nah, manifestasi di sini yaitu seperti pertama adalah pendarahan lokal. Tingkat perubahan warna kulit mungkin tidak terlihat. Nah, tergantung jumlah yang hilang dan jarak antara fraktur dan kulit. Selanjutnya yaitu edema pada lokasi karena reaksi radang. Yang ketiga yaitu rentang jarak abnormal, dan yang keempat adalah pemendekan kaki dan perputaran eksternal adalah hal yang biasa setelah retak. Selanjutnya untuk manifestasi klinis fraktur yaitu ada nyeri, deformitas, krepitasi, pembekakan dan perubahan warna, serta false movement. Sekarang saya akan menjelaskan pathway fraktur menurut Nur Arif dan Hardy tahun 2015. Trauma, patologis, degenerasi, spontan, menyebabkan diskontinuitas jaringan, menyebabkan fraktur, sehingga menyebabkan nyeri dan gangguan pola tidur. Fraktur di sini bisa menyebabkan kerusakan integritas tulang,
bisa menyebabkan cedera vaskuler, menyebabkan kerusakan rangka neuromuskuler, menyebabkan kerusakan mobilitas fisik. Fraktur menyebabkan perdarahan di periosteum, menyebabkan kerusakan jaringan di ujung tulang, menyebabkan hematoma di kanal medula, menyebabkan peradangan, dolor, kalor, rubor, atau tumor, menyebabkan perubahan perfusi jaringan, dan menyebabkan kerusakan integritas kulit. Fraktur menyebabkan kehilangan cairan dan pendarahan, menyebabkan shock hipovolemik sehingga berakibat kekurangan volume cairan. Shock hipovolemik menyebabkannya dipasang infus dan terapi transfusi darah sehingga menyebabkan resiko infeksi. Fraktur juga bisa menyebabkan tindakan operasi ORIP, menyebabkan luka terbakar, menyebabkan luka operasi terputusnya kontinuitas jaringan, menyebabkan kurangnya informasi sehingga menyebabkannya kurang pengetahuan. Adapun pemeriksaan diagnostik pada fraktur yaitu yang pertama ada fotoronsen atau X-ray, yang kedua ada scan tulang, tomogram, CT scan, yang ketiga ada bone scan yaitu digunakan untuk lokasi tulang yang tidak mudah dilihat, yang keempat yaitu anteriogram, yang kelima hitung darah lengkap. Selanjutnya ada penata laksanaan fraktur. Bisa dengan reduksi, imobilisasi, dan juga rehabilitasi. Asuhan keperawatan fraktur terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Pengkajian merupakan tahap awal dan landasan dalam proses keperawatan. Untuk ini diperlukan kecermatan dan ketelitian tentang masalah-masalah sehingga dapat memberikan arah terhadap tindakan keperawatan. Pengkajian terdiri dari anamnesa yang meliputi keluhan utama, identitas klien, keluhan utama. Biasanya keluhan utama itu pada fraktur nyeri akut dan kesulitan bergerak. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit sosial. Pola kebiasaan sehari-hari di dalamnya terdiri dari pola persepsi, pola nutrisi dan metabolisme, pola eliminasi, pola tidur dan istirahat, juga pola aktivitas. Pemeriksaan fisik. Ada kesadaran umum, ada apatis, sopor, koma, gelisah, kosmetis tergantung pada keadaan klien. Ada TTP, kaji potensial masalah yang berkaitan dengan pembedahan seperti kesadaran, cairan luka, napas, dan infeksi. Bisa juga digunakan pemeriksaan fisik ini secara head to toe atau juga secara sistem. Ada tindakan kolaboratif, yaitu penggunaan antikoagulasi, bisa dengan steroid, antibiotik, antihipertensi, kardiotonik, glukosid, antidistrimia, dan juga diuretik. Diagnosa keperawatan menurut Buti Hartono, Jito Wiono, dan Kristiana Sari tahun 2010 yaitu nyeri berhubungan dengan jaringan tulang, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan tekanan perubahan status metabolik. Intervensi dari nyeri berhubungan dengan jaringan tulang yaitu kaji tingkat intensitas dan frekuensi nyeri. Jelaskan pada klien penyebab dari nyeri. Ketiga, observasi tanda-tanda vital. Yang kedua yaitu dari intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, intervensinya rencanakan periode istirahat yang cukup, berikan latihan aktivitas secara bertahap. Ketiga, kaji respon pasien. Yang selanjutnya dari diagnosa kerusakan integritas kulit berhubungan dengan tekanan, perubahan status metabolik. Intervensinya, kaji kulit dan identifikasi pada tahap perkembangan luka. Yang kedua, kaji lokasi ukuran, warna, bau, serta jumlah dan tipe cairan yang luka. Yang ketiga, pantau peningkatan suhu tubuh. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi merupakan tahap keempat dari proses keperawatan yang dimulai setelah perawat menyusun rencana keperawatan yang dibuat berdasarkan diagnosis yang tepat. Diharapkan dapat mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan untuk meningkatkan status kesehatan pasien menurut Potter and Perry tahun 2010. Evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses kontinu yang terjadi saat melakukan kontak dengan klien. Menurut Wilkinson dalam Jito Wiono dan Kristiana Sari tahun 2010, evaluasi dari tindakan mobilisasi baik proaktif maupun pasif antara lain meningkatkan mobilitas klien sehingga mampu melakukan pergerakan dan perpindahan. Klien mampu memenuhi kebutuhan aktivitasnya secara mandiri, mengerti tujuan dari peningkatan mobilitas, dapat memperagakan penggunaan alat bantu untuk mobilisasi, dan mempertahankan mobilitas secara optimal.
Itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.